Selamat pagi, kembali berjumpa dengan saya tim Biosains HM 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses fotosintesis. Tumbuhan dapat tumbuh dengan baik membutuhkan CO2, air, dan energi, di mana sumber daya tersebut digunakan tumbuhan untuk memproduksi gula yang kita kenal dengan glukosa melalui proses reaksi kimia yang disebut dengan proses fotosintesis. Dalam prosesnya, gas oksigen dihasilkan sebagai produk sampingan. Energi untuk fotosintesis berasal dari matahari yang sampai dan diterima di bumi dalam bentuk cahaya matahari. Cahaya ini memiliki sifat gelombang dan partikel. Partikel atau foton merupakan satuan cahaya terkecil. Foton bergerak di sepanjang jalur diukur sebagai panjang gelombang. Cahaya yang dipancarkan dari matahari mengandung foton dalam panjang gelombang dengan spektrum luas yang disebut dengan spektrum elektromagnetik. Organisme fotosintetik hanya menggunakan sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik yang disebut dengan cahaya tampak. Organisme fotosintetik memiliki pigmen yang dapat menangkap gelombang cahaya dalam kisaran cahaya tampak tersebut. Warna pigmen tumbuhan berasal dari panjang gelombang cahaya yang dipantulkan. Tanaman tampak berwarna hijau karena memantulkan panjang gelombang cahaya kuning dan hijau. Sementara gelombang cahaya merah dan biru diserap dan menyediakan energi yang digunakan untuk fotosintesis. Pada organisme eukariotik fotosintetik, dikenal sebagai organisme fotoautotrof, reaksi kimia fotosintesis terjadi dalam sel tumbuhan dalam struktur khusus yang disebut dengan kloroplas. Proses fotosintesis terdiri dari dua rangkaian reaksi, yaitu reaksi terang dan siklus Kelvin. Di dalam kloroplas terdapat struktur seperti cakram kecil yang disebut tilakoid yang dikelilingi oleh ruangan berisi cairan yang disebut stroma. Reaksi pembentukan glukosa dalam siklus Kelvin terjadi di stroma. Reaksi terang terjadi di tilakoid. Di tilakoid inilah terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dimulai. Pada kebanyakan organisme fotosintetik, tilakoid mengandung pasangan fotosistem yang disebut fotosistem 1 dan fotosistem 2 yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan energi yang nantinya akan digunakan di stroma untuk memproduksi gula. Fotosistem tilakoid terdiri dari jaringan molekul pigmen aksesori dan klorofil, yaitu molekul yang dapat menyerap foton cahaya. Di dalam molekul pigmen, energi cahaya yang diserap mengeksitasi elektron ke tingkat yang lebih tinggi. Fotosistem akan menyalurkan energi yang tereksitasi yang dikumpulkan oleh molekul pigmen ke pusat reaksi molekul klorofil yang kemudian akan meneruskan dan mendorong elektron menuju rangkaian protein yang terletak pada membran tilakoid. Foton cahaya mengaktifkan fotosistem 1 dan fotosistem 2 secara bersamaan. Pertama, kita akan membahas apa yang terjadi dalam fotosistem 2 terlebih dahulu. Elektron yang tereksitasi dilewatkan dari pusat reaksi fotosistem 2 ke rantai transport elektron. Elektronnya hilang pada fotosistem 2 digantikan oleh proses yang disebut fotolisis, yaitu reaksi pemecahan molekul air menghasilkan elektron bebas dan gas oksigen. Meskipun gas oksigen ini merupakan produk sampingan dari fotosintesis, namun O2 ini merupakan molekul penting dalam siklus respirasi sel. Saat elektron melewati rantai transfer elektron, energi dari elektron digunakan untuk memompa ion hidrogen dari stroma ke tilakoid, menciptakan gradien konsentrasi. Perbedaan gradien ini menggerakkan protein yang disebut ATP sintase yang memfosforilasi ADP membentuk ATP.
Elektron berenergi rendah yang meninggalkan fotosistem 2 diteruskan ke fotosistem 1. Dalam fotosistem 1, elektron berenergi rendah diberi energi ulang dan dilewatkan melalui rantai transport elektron, di mana mereka digunakan untuk mereduksi pembawa elektron NADP+ menjadi NADPH. Ketika kloroplas menerima pasokan proton yang stabil, molekul NADPH dan ATP dengan cepat disediakan ke jalur metabolisme di dalam stroma. Oleh karena itu, ATP dan NADPH yang terbentuk pada reaksi terang digunakan di dalam stroma untuk memicu terjadinya reaksi siklus Kelvin. Siklus Kelvin terdiri dari rangkaian reaksi yang mereduksi CO2 untuk menghasilkan karbohidrat gliseraldehid 3-fosfat. Siklus Kelvin terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama adalah fiksasi karbon. Pada tahap ini, CO2 diletakkan pada ribulosa 1,5-bifosfat, sehingga terbentuk molekul 6 karbon yang terpecah menjadi 2 molekul 3 karbon. Tahap kedua adalah tahap reduksi, yaitu urutan reaksi menggunakan elektron dari NADPH dan beberapa ATP untuk mereduksi CO2. Tahap ketiga adalah tahap regenerasi, di mana ribulosa 1,5-bifosfat dibentuk kembali. Untuk setiap 3 putaran siklus, 5 molekul gliseraldehid 3-fosfat digunakan untuk membentuk kembali 3 molekul ribulosa 1,5-bifosfat. Gliseraldehid 3-fosfat yang tersisa kemudian digunakan untuk membuat glukosa, asam lemak, atau gliserol. Sehingga dibutuhkan 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat untuk membuat 1 molekul glukosa fosfat. Jadi, siklus Kelvin harus berjalan 6 kali untuk menghasilkan 1 molekul glukosa. Molekul-molekul ini dapat menghilangkan fosfatnya dan menambahkan fruktosa untuk membentuk sukrosa, molekul yang digunakan tumbuhan untuk mengangkut karbohidrat ke seluruh sistemnya. Glukosa fosfat juga merupakan molekul awal untuk sintesis pati dan selulosa. Tumbuhan menghasilkan gula untuk digunakan sebagai molekul penyimpan dan molekul struktural untuk kebutuhan tumbuhan tersebut. Jadi, dengan memanfaatkan energi matahari, air, dan karbon dioksida, tumbuhan bertindak sebagai pabrik glukosa. Organisme fotosintetik adalah organisme penghasil glukosa yang utama di bumi. Mereka juga menghasilkan gas oksigen sebagai produk sampingan, sehingga dengan demikian mereka juga berfungsi sebagai dasar kehidupan, menyediakan makanan dan O2 dalam sistem yang kompleks, baik di darat maupun di lautan. Oke, baik, demikian penjelasan saya tentang proses fotosintesis. Apabila ada yang ingin menanggapi atau ingin menanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk di subscribe. Demikian, salam sehat dan terima kasih.